Karena Jokowi itu dekat dengan rakyat, sementara Prabowo kan sebaliknya. Ya selama ini kan Prabowo itu katanya dimirip-miripin sama Jokowi gitu ya. Terus kemudian dianggap penerus Jokowi dan kemudian anaknya Jokowi jadi cawapres gitu. Tapi dalam banyak sekali pendapat masyarakat memang susah sekali untuk menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Karena Jokowi itu dekat dengan rakyat, sementara Prabowo kan sebaliknya. Nah, dari hasil data survei itulah yang kemudian membuat konsultannya Prabowo mungkin gitu ya mencoba memaksakan Prabowo untuk merakyat, untuk belusukan sama seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi ya selamanya Prabowo bukan Jokowi. Jadi ketika dipaksakan untuk belusukan, dia kebingungan karena nggak tahu dia mau ngapain kalau dia lagi belusukan gitu. Karena memang nggak pernah sebelumnya. Jadi kayak canggung banget lah gitu. Kalau settingan pasti gitu, karena kalau ngelihat dari cara dia jalan ketemu warga itu kayaknya memang lokasi yang sudah disiapkan. Jadi sebelumnya kayaknya sudah ada ajudan datang, terus kemudian Prabowo datang ke sana gitu. Kalau nggak disiapkan itu ya datang aja tiba-tiba gitu. Dan biasanya kalau kita ngelihat settingan atau enggaknya itu kan dari respon masyarakat. Kalau yang kemarin tuh kayaknya emang udah siap tuh masyarakat untuk ketemu Prabowo, udah siap. Pandangan rasanya susah karena kalau kita ngelihat dari gayanya, jadi kalau kita ngelihat orang belusukan tuh kita bisa melihat Pak Ganjar dan Pak Mahfud gitu ya, kalau datang itu kan masyarakat tuh antusias. Jadi meskipun spontan, tidak dalam rangka acara gitu ya, misalkan lagi jalan atau lagi lari gitu, Pak Ganjar kan spontan dan itu kemudian masyarakat tuh mengurubungi gitu. Kalau ngelihat dari video Prabowo kemarin itu waktu awal-awal itu kan ada orang tuh naik motor atau jalan gitu. Itu kayak ya ada orang mau lewat ya udah kayak biasa aja gitu. Kalau itu Pak Ganjar itu pasti minta foto atau minimal salaman gitu, dan itu yang tidak terjadi di Prabowo. Dan bagi saya itu akan semakin membuat Prabowo sama sekali berbeda dengan Jokowi karena masyarakat tidak antusias dan tidak melihat Prabowo itu sebagai orang yang layak untuk mereka pilih atau kemudian mereka kagumi. Ya, saya lucu kalau ada konsultan politik, pimpinan lembaga survei kemudian mengatakan bisa menang satu putaran gitu ya. Satu putaran itu kan artinya salah satu paslon bisa di atas 50%. Kalau kita ngelihat hari ini dari mulai kampanye beberapa bulan terakhir ini, kita bisa membandingkan antara Prabowo, Ganjar dengan Anies. Kita bisa bandingkan gitu ya. Anies datang ke daerah, ada banyak lah Anies bikin acara dan kemudian juga banyak panggung-panggung yang dia datangi gitu. Kemudian Prabowo kita bisa hitung jari dari beberapa bulan ini, itu jarang sekali kita bisa melihat Prabowo hadir di acara-acara kampanye. Apalagi belusukan seperti kemarin gitu ya, itu sangat jarang sekali dia lakukan. Sebaliknya Pak Ganjar itu seperti tidak ada hari libur untuk kampanye. Jadi setiap hari ada acara, ada agenda ke berbagai kota, berbagai wilayah, dan itu memastikan bahwa suara Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini akan sangat-sangat solid dan sulit untuk digoyah dengan berbagai guyuran BLT. Saya kemarin kebetulan nemenin Pak Mahfud kunjungan di Jawa Timur dari Sidoarjo, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Saya bisa melihat antusiasme masyarakat sangat-sangat luar biasa. Bahkan meskipun kami cuma lewat aja, sekedar lewat naik mobil gitu ya, dengan kecepatan yang cukup tinggi sekitar 60-80 km per jam, itu masyarakat di pinggir jalan tuh gini-gini semua, meskipun kadang gerimis gitu. Jadi itu yang tidak terjadi di Prabowo dan Gibran saya pikir. Dan kalau kita ngelihat bagaimana jadwal rutinitas Ganjar dan Pak Mahfud itu sangat-sangat luar biasa padatnya, dan sulit rasanya untuk mengalahkan Ganjar Mahfud kalau sampai kemudian mereka mau menang satu putaran dengan cara apapun. Securang-curangnya tidak akan mungkin rasanya menang satu putaran.
nampaknya dia akan mencoba satu lagi, tapi tidak divideokan. Karena belusukan itu adalah satu kegiatan yang bisa mengekspresikan diri. Kalau kita nggak suka, itu akan kelihatan dari muka kita. Gitu. Jadi mungkin dia akan coba lagi, mungkin videonya nggak dinaikin dulu, gitu ya, atau tidak divideokan dulu, sampai kemudian dia merasa bisa memutuskan, ya dia mau belusukan, lanjut belusukan, atau dia memang nggak mau lagi.